Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nesi, Sarjana Fisioterapi Magister Sains. Saya adalah dosen tetap Prodi D3 Fisioterapi di Institut Kesehatan Hermina. Pada kesempatan kali ini, saya menginformasikan mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu Psikologi Perkembangan, Patofisiologi Tumbuh Kembang, Fisioterapi Pediatrik dan Kesehatan Wanita, Manual Terapi, dan Terapi Latihan Dasar. Micro-teaching yang akan saya lakukan yaitu untuk mata kuliah Fisioterapi Pediatrik dan Kesehatan Wanita. Mata kuliah ini memiliki kode mata kuliah yaitu FIS 405 dengan bobot 1 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini dilakukan dengan 13 sesi pertemuan teori dan praktikum, 1 kali orientasi ke rumah sakit, serta UTS dan UAS. Materi perkuliahan pada mata kuliah Fisioterapi Pediatrik dan Kesehatan Wanita membahas pemeriksaan fisioterapi, penegakan diagnosa, hingga penata laksanaan fisioterapi terkait kasus tersebut. Pada akhir mata kuliah, mahasiswa akan diminta untuk melakukan orientasi praktik di Rumah Sakit Hermina. Selanjutnya, mahasiswa akan membuat laporan orientasi mereka dan dipresentasikan di depan kelas. Capaian pembelajaran luaran pada mata kuliah ini yaitu CPL 37, CPL 38, CPL 39, CPL 41, dan CPL 42. CPL ini tertuang dalam RPS yang telah divalidasi oleh Ketua Program Studi dan Gugus Pengendali Mutu Prodi. CPMK pada pembelajarannya ini yaitu mahasiswa mampu melakukan asesmen fisioterapi pada kasus tumbuh kembang. CPMK 2, mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan pada kasus tumbuh kembang. CPMK 3, mahasiswa mampu melakukan identifikasi dan stimulasi tumbuh kembang pada kasus pediatrik. CPMK 4, mahasiswa mampu melakukan identifikasi kasus fisioterapi pediatrik dan intervensi dari beberapa kasus pediatrik. CPMK 5 yaitu mahasiswa mampu melakukan identifikasi dan penata laksanaan pada kasus kesehatan wanita. CPMK 6 yaitu mahasiswa mampu melakukan observasi pada pasien dengan kasus pediatrik dan kesehatan wanita di rumah sakit. Komponen pembelajaran yang saya gunakan meliputi delivery, interaction, dan assessment. Proses delivery berupa pembacaan RPS dan kontrak perkuliahan yang dipresentasikan pada awal pembelajaran, presentasi dan interaksi tatap muka, proses praktikum, dan video YouTube untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Proses interaction terdiri dengan melibatkan komunikasi dua arah berupa diskusi dan kolaborasi selama proses pembelajaran dan praktikum. Sedangkan assessment dilakukan berupa kuis, tugas individu, tugas kelompok, sikap, dan keterampilan, serta pada akhir pembelajaran mahasiswa diminta untuk menjalani UTS dan UAS. Metode pembelajaran untuk mata kuliah ini yaitu Project Based Learning melalui perkuliahan interaktif, praktikum di laboratorium, serta pelaksanaan praktek orientasi di rumah sakit. Referensi yang saya gunakan yaitu Pediatric Physical Therapy oleh Jan S. Teklin, Patofisiologi Pediatrik untuk Fisioterapis, karangan saya sendiri dan tim, Desain Program Terapi Latihan, karangan saya sendiri dan tim, serta artikel jurnal bereputasi agar mahasiswa dapat mengikuti kebaharuan dan perkembangan ilmu saat ini. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan proses pembelajaran di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Hari ini kita memasuki pertemuan 9 pasca UTS mata kuliah Fisioterapi Pediatrik dan Kesehatan Wanita. Sebelum mulai kuliah, saya absen terlebih dahulu ya. Semuanya hadir? Hadir, Bu. Oke, sebelum kuliah, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing supaya pembelajarannya bisa berjalan lancar. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Hari ini kita memasuki pertemuan ke-9 pasca UTS. Teman-teman masih ada yang ingat nggak materi apa saja yang sempat kita bahas sebelum UTS? Oke, Dinda.
Silakan Dinda. Jadi sebelum UTS kita ada membahas kasus pinna bifida, cerebral palsy, sama Down syndrome, Ibu. Oke Dinda, masih yang lain masih ada yang ingat nggak materinya apa? Oke, silakan Nabila. Jadi sebelumnya itu kita belajar Duchenne muscular dystrophy, sama delay development, sama spinal muscular atrophy. Nah, hari ini pada pertemuan ke-9 kali ini kita akan membahas yang namanya congenital muscular torticollis atau kepala condong miring ke salah satu sisi. Nah, sebelumnya saya mau tanya nih teman-teman, ada nggak sih yang punya pengalaman keluarga atau saudaranya ada yang kondisinya seperti ini? Oke, silakan Yusuf. Saudara saya kepalanya miring. Oh gitu, usianya berapa bulan? Usianya 6 bulan. Jadi saudaranya Yusuf mengalami kondisi torticollis pada usia 6 bulan. Harapannya setelah kita mendapat perkuliahan hari ini, teman-teman dan Yusuf sendiri bisa melakukan pemeriksaan kepada anak dengan kondisi yang kepala cenderung miring, serta memberikan intervensi yang sesuai untuk kasus tersebut. Nah, yang kita akan bahas yaitu torticollis. Benar? Dari torticollis ini adalah kondisi di mana kepala anak itu condong miring ke salah satu sisi akibat adanya kontraktur atau fibrosis pada otot sternocleidomastoideus di salah satu sisi yang menyebabkan kepala anak itu cenderung miring ke salah satu sisi dan berputar ke sisi yang sebaliknya. Nah, masih ingat nggak kira-kira otot SCM itu ada di sebelah mana? Ayo, ada yang ingat? Ya. Jadi otot SCM ini, kalau teman-teman seperti ini berputar, otot SCM ini adalah otot yang menonjol di sebelah sini. Maaf agak ini. Nah, dari occipita memanjang sampai ke sternum. Ya, ini adalah otot SCM. Congenital muscular torticollis ini dibagi jadi 3, yaitu torticollis yang postural, di mana si anak ini sebenarnya tidak punya gangguan pada keterbatasan pada lingkup gerak sendi, tapi punya kecenderungan untuk menoleh ke salah satu sisi. Berikutnya adalah yang level muskular, di mana kalau sudah kondisinya seperti ini, biasanya otot SCM-nya sudah tightness, sehingga pada saat dicek RON sudah terdapat keterbatasan lingkup gerak sendi. Dan yang terakhir yaitu pada saat terdapat massa di otot SCM. Nah, massa ini itu kan adalah jaringan yang tumbuh. Massa ini menyebabkan adanya fibrotik, penebalan pada otot SCM yang menyebabkan lingkup gerak sendi SCM tersebut juga menjadi terbatas. Penyebabnya itu macam-macam. Jadi ada banyak sekali penyebab dari congenital muscular atrophy. Di antaranya yang paling sering yaitu interurine deformation, yaitu adanya ruangan di antara uterin ini pada saat kehamilan pertama biasanya ada penumpukan cairan, sehingga ruangan di rahim ini menjadi sempit, sehingga adanya keterbatasan gerak dari si bayi pada saat di dalam kandungan. Yang kedua yaitu adanya riwayat trauma. Jadi pada saat proses kelahiran atau pada saat awal kehamilan, orang tua mengalami benturan yang menyebabkan adanya edema pada otot SCM tersebut sehingga menimbulkan fibrosis, sehingga lama-kelamaan SCM-nya itu mengalami pemendekan. Nah, di Indonesia kasus torticollis ini sangat banyak. Jadi kasusnya itu 1:250 kelahiran. Jadi cukup umum ya, makanya wajar sekali adanya keluarga ucup yang mengalami kondisi serupa. Nah, kondisi kongenital ini, jadi torticollis yang kongenital itu penyebabnya karena traumatis sebesar 2%, karena panggul ibu yang sempit itu sebesar 19,5%, karena adanya operasi, mungkin karena awalnya kehamilan pertama, jadi panggulnya masih sempit nih. Jadi proses kelahiran mungkin pakai suction, jadi disedot. Nah, ini juga bisa menyebabkan trauma. Dan itu sebesar 56% kasus kalau operasinya pakai suction, itu menyebabkan torticollis. Dan yang terakhir itu pada anak dengan riwayat kelahiran pertama. Kenapa kelahiran pertama? Karena pada saat kelahiran pertama itu rahim dan panggul masih sempit.
Tortikolis ini umumnya terjadi pada salah satu sisi, jadi unilateral ya, tapi bisa juga terjadi bilateral. Jadi kalau memang cederanya itu di kanan dan kiri, ini bisa menyebabkan tortikolis yang bilateral. Nanti kita akan lakukan pemeriksaan. Yang pertama itu adalah inspeksi. Jadi kita lihat apakah simetris atau tidak, adanya perbedaan warna kulit atau lipatan, terus kita palpasi area SCM-nya, ada fibrosa atau tightness atau tidak. Terus kita ukur menggunakan goniometer, adanya keterbatasan lingkup gerak sendi atau tidak. Dan yang terakhir, karena ini pada bayi ya, jadi kita bisa periksa nyeri, tapi tidak harus pakai vas. Kita lihat aja apakah anaknya pada saat kita nolehkan ke sisi yang berlawanan, apakah dia mengalami wajahnya mengkerut atau menangis. Nah, itu kan menandakan adanya nyeri atau tidak. Nah, derajatnya ada yang ringan, sedang, dan berat. Kalau yang ringan itu pada saat dicek, kan tortikolis ini dia berputar ke satu sisi dan rotasi ke sisi yang berlawanan. Nah, pada saat dicek untuk side flexinya itu bisa sekitar 25 derajat, terus pasifnya bisa mencapai 30 derajat, artinya derajatnya masih ringan. Sedangkan kalau sedang, pada saat disegerakan ke sisi yang berlawanan hanya mampu 10 derajat dan pasifnya itu 20 derajat. Dan kalau berat, itu pasifnya pun di bawah 10 derajat. Itu sudah menandakan derajat berat. Oke, nanti intervensi yang bisa kita berikan berupa heating, massage, spasi stretching, aktif, dan macam-macam. Nanti kita akan jelaskan sambil praktikum ya. Oke, sampai sejauh ini, kira-kira teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu nggak mengenai kasus congenital muscular torticollis ini? Oke, silakan Syakil. Kalau misalnya awalnya tortikolis kongenital, itu bisa nggak sih Bu berkembang ke tortikolis muskular atau SCM? Oke, congenital muscular torticollis ini memang terbagi jadi 3, postural, muskular, dan terdapat massa. Kalau postural, dia kan hanya cenderung ke salah satu sisi, sehingga memang kalau dibiarkan terus-terusan itu bisa menyebabkan tightness, dan lama-lama akan mengganggu dan menyebabkan keterbatasan ROM. Jadi memang postural bisa menyebabkan gangguan muskular. Ya, jadi kalau awalnya hanya preferensi, kalau tidak kita intervensi dan tangani dengan baik, dia bisa menyebabkan gangguan di level muskular. Tapi kalau dia di level muskular, tidak mungkin akan jadi pada level massa, karena massa ini adalah adanya jaringan yang tumbuh. Jadi mungkin ada sel-sel jaringan yang tumbuh di area tersebut yang menyebabkan pemendekan. Kalau tidak karena adanya mutasi genetik dan macam-macam, harusnya tidak ada jaringan yang tidak diharapkan untuk tumbuh. Jadi kalau massa memang dari awal dia lahir atau pada saat perkembangan mungkin terdapat pertumbuhan massa. Nah, massa ini kan sel-sel yang tidak diinginkan kan. Jadi kalau massa dia memang punya jalurnya sendiri. Tidak mungkin dari postural, muskular terus jadi massa, tapi kalau dari postural menjadi muskular itu sangat mungkin. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan memasuki perkuliahan praktek. Yuk kita pindah ke ruang praktikum. Jadi, untuk pemeriksaan yang pertama kita lakukan yaitu Inspeksi. Iya, inspeksi. Jadi kita lihat dulu nih, simetris atau enggak. Nah, dari sini kita kelihatan kan kalau kira-kira kepalanya itu condong ke salah satu sisi, di mana semi fleksi ke salah satu sisi dan rotasi ke sisi yang berlawanan. Nah, biasanya tuh kalau pada torticollis kondisinya seperti ini, di mana otot SCM-nya yang sebelah sini itu mengalami pemendekan. Jadi setelah inspeksi kita lihat asimetrisnya, kita lakukan palpasi nih di otot SCM. Apakah terdapat fibros atau tightness pada otot tersebut. Setelah kita lakukan hal tersebut, kita akan lakukan pengukuran ROM untuk kepalanya pasien. Apakah masih mampu side fleksi ke sisi yang berlawanan atau rotasi. Jadi kan awalnya seperti ini ya tadi ya. Terus kita coba side fleksi ke yang sebelah sini. Kalau side fleksi ke sini berarti goniometernya dari mana? Di sternum. Jadi kalau untuk side fleksi itu, maaf yoga. Jadi pertamanya kita taruh goniometer di sternum, terus kita
Nah, ini goniometernya gede banget ya. Nanti kita coba ke side fleksi yang sisi yang berlawanan. Terus kita cek kira-kira masih mampu berapa derajat nih gitu buat nentuin tingkat keparahan. Ini untuk yang side fleksi. Kalau untuk rotasi kira-kira goniometernya ada di mana? Dari sini ke sini. Berarti goniometernya ada di ya, ada di tengah kepala. Jadi kita cek awalnya dia dari berputar ke salah satu sisi, terus kita putarin ke sisi yang berikutnya, itu mampu berapa derajat gitu. Oke, setelah kita mengetahui tingkat keparahan, kita bisa melakukan intervensi. Yang pertama, kita bisa kasih ultrasound. Jadi kalau ada fibros di sini kita bisa kasih ultrasound. Terus habis itu kita bisa kasih masas ringan. Masas ringan pakai apa? Thumb kneading. Habis itu kita bisa lakukan stretching. Yuk yoga, mundur sedikit. Ya, karena ini pasiennya bayi, usahakan ya, kalau ini kan anaknya udah besar nih, jadi saya bisa handle dengan 2 tangan. Tapi kalau pasiennya bayi, mungkin 1 tangan saya harus pegangin badannya pasien supaya menghindari pasiennya jatuh. Jadi awalnya dia side fleksi ke sini, kita stretching ke sisi yang berlawanan. Mundur lagi, Mam. Ya, oke. Dari sini kita stretching yang berlawanan. Nanti coba satu-satu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seperti itu, bisa diulangi beberapa repetisi. Kemudian rotasi awalnya dari sini, berarti kita rotasikan ke sisi yang berlawanan. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Teman-teman bisa coba masing-masing ya. Yuk, silahkan. Oke, nih tang handlingnya di sini, Cup. Coba handlingnya di sini. Kamu mau miringin ke salah satu sisi, yang mana? Kanan. Ke kanan. Berarti ini ditarik ke sini, ini fiksasi di sini. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Agak rileks, ke bawahin dikit. 5, 6, 7, 8. Coba di sisi yang berlawanan. Oke, tuh bisa. Yuk kita coba. Bisa, Syakil? Oke, lebih kencang lagi. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Dinda bisa? Oke. Nah, ini kan udah miring. Coba kalau rotasi, berarti pegangannya di pipi yang sempingnya. Oke. Beratnya. Ini seperti ini cukup. Kamu handling di sini pun nggak masalah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ya pastikan kepala pasiennya tetap dihandle ya, karena pasiennya masih bayi. Oke, ya ada kesulitan? Oke, untuk pembelajaran praktikum kali ini semuanya sudah paham? Sudah. Oke, alhamdulillah. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, saya akan kasih penugasan teman-teman bisa cari ponakannya atau tetangganya yang masih kecil, di bawah 5 tahun aja, teman-teman bisa coba buat video praktikum pembelajaran yang tadi. Jadi belajar stretching tapi nggak ke orang dewasa tapi ke adiknya. Ya, belajar stretching sama pengukuran ROM untuk anak-anak yang masih balita. Nanti hasil videonya bisa diupload ke YouTube, terus linknya bisa dikumpulkan di Google Classroom. Nanti saya akan bikinin roomnya di Google Classroom untuk pengumpulan tugas ini. Ya, semuanya paham? Paham. Oke, deadline-nya 1 minggu ya. Oke, terima kasih teman-teman. Ya. Demikianlah micro teaching dari mata kuliah Fisioterapi Pediatrik dan Kesehatan Wanita. Semoga video micro teaching ini dapat bermanfaat dan dapat meningkatkan saya untuk mendapatkan sertifikasi dosen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.